Oke, baik. Selamat malam. Perkenalkan, nama saya Ricardo Stames dengan NIM 2003030021. Kelas A semester 3, jurusan Sosiologi, Fakultas Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Nusa Cendana Kupang. Pada kesempatan ini, saya akan memaparkan tugas teori sosiologi modern, review buku keempat tentang fungsi konflik sosial. Teori pilihan rasional. Teori pilihan rasional, kadang disebut teori pilihan atau teori tindakan rasional, adalah kerangka pemikiran untuk memahami dan merancang model perilaku sosial dan ekonomi. Asumsi dasar teori pilihan rasional adalah seluruh perilaku sosial disebabkan oleh perilaku individu yang masing-masing membuat keputusannya sendiri. Teori ini berfokus pada penentu pilihan individu atau individualisme metodologis. Teori pilihan rasional memusatkan perhatiannya pada aktor, di mana aktor dipandang sebagai manusia yang mempunyai tujuan atau yang mempunyai maksud. Artinya aktor mempunyai tujuan dan tindakan tertentu pada upaya untuk mencapai tujuannya itu. Teori pilihan rasional juga berasumsi bahwa seseorang memiliki preferensi di antara beberapa pilihan alternatif yang memungkinkan orang tersebut menyatakan pilihan yang diinginkannya. Metode penurunan abstraksi. Metode pengurangan abstraksi telah dinilai sebagai sarana untuk mengintegrasikan ekonomi, sosiologis dan psikogaris logis penelitian tanpa kehilangan kekuatan analitis dari pendekatan ekonomi atau keuntungan deskriptif sosiologis dan pendekatan psikologis. Ternyata, metode ini juga memungkinkan integrasi yang lebih kuat dari bangunan model dengan re-empiris pencarian secara umum. Teori tunduk pada klaim yang saling bertentangan. Pertama, semakin empiris secara akurat teori dalam prediksi dan penjelasan semakin baik. Kedua, semakin beragam bidang di mana teori dapat diterapkan, semakin besar kekuatan analisis teori dan lebih teori-driven analisis dapat untuk mendapatkan teori analisis didorong. Kita harus menyederhanakan deskripsi fenomena parah, yaitu seseorang harus mengabstraksi diri dari banyak fitur realitas. Beberapa perbedaan inti. Untuk meningkatkan akurasi empiris model, seseorang memiliki untuk menambahkan persyaratan terbuatlah serumit yang diperlukan. Metode pengurangan abstraksi yaitu penurunan penyederhanaan. Upaya untuk mencapai analisis yang didorong oleh teori dan akurasi empiris bersemangat dengan mengambil model bangunan menjadi urutan versi teori di mana akurasi empiris didekati secara bertahap, sementara versi awal teori memberikan kekuatan analitis. Dalam urutan untuk mencapai ini, yaitu untuk menghindari jebakan sebelumnya, upaya penting untuk mengamati beberapa perbedaan metodologis, hal-hal yang sering diabaikan di masa lalu. Teori inti dan asumsi jembatan. Sebuah teori inti terdiri dari sejumlah ide panduan yang dapat dibuat lebih spesifik dengan bantuan asumsi umum yang menjembatani kesenjangan di antara inti dan yang lainnya atau realitas yang kurang disederhanakan. Peran model tindakan tujuan dalam sosiologi. Model frase dari tindakan yang bertujuan daripada model pilihan rasional atau pilihan rasional VOI untuk menekan bahwa ada kelas yang luas dari fundamental model serupa di semua ilmu sosial. Model-model ini bertumpu pada asumsi bahwa aktor bersifat
purposif, yaitu bahwa mereka bertindak dalam cara-cara yang cenderung menghasilkan hasil yang bermanfaat. Asumsi ini mendasari teori pilihan rasional untuk ilmu ekonomi, teori pertukaran dan dalam ilmu, dan teori penilaian dan keputusan membuat dalam psikologi. Model tindakan purposif dalam sosiologi bergantung pada perbuatan hubungan yang tepat antara karakteristik sistem sosial, lingkungan, dan perilaku aktor individu atau konteks mikro-makro hubungan, dan antara perilaku aktor individu dan hasil sistemik yang muncul dari tindakan gabungan dari banyak aktor atau koneksi mikro-makro. Dalam bab ini, saya menelusuri perkembangan model purposif tindakan dalam ilmu sosial dan berpendapat bahwa model ini adalah tidak cukup untuk menjelaskan perilaku manusia karena mereka tidak mengambil asal-usul nilai dan keyakinan sebagai problematis dan tidak dianggap pengaruh emosi. Nilai-nilai bersama dan keyakinan normatif adalah bagian dari isi budaya masyarakat. Sebagai konten, budaya dipelajari melalui proses sosialisasi nilai dan norma sosial diinternalisasi dan menjadi tertanam dalam struktur kognitif dari individu. Prinsip rasional pilihan dan masalah dari teori yang memuaskan. Teori dasar adalah teori pilihan rasional yang memuaskan. Ini memuaskan karena itu benar apa yang disarankan oleh Soleman, bahwa teori semacam itu harus dilakukan. Hanya itu saja menjelaskan perilaku sistem sosial dalam hal perilaku aktor, menghubungkan keduanya secara teoritis sambil memodelkan sumber-sumber tindakan individu. Itu juga membuat prediksi dan telah diuji secara eksperimental. Teori dasar adalah teori pilihan rasional yang memuaskan. Ini memuaskan karena itu benar apa yang disarankan oleh Solomon bahwa semacam itu harus dilakukan. Hanya itu saja menjelaskan perilaku sistem sosial dalam hal ini. Pencapaian global memesan di masyarakat heterogen. Masyarakat Indonesia merupakan masyarakat yang tingkat heterogenitasnya luar biasa banyak. Masyarakat heterogen adalah masyarakat yang beragam atau bervariasi. Oleh karena itu, masyarakat yang demikian ini mempunyai bahasa, suku, dan budaya yang berbeda-beda. Perbedaan suku, bangsa, agama, adat istiadat, dan kedaerahan dalam struktur horizontal sering disebut juga sebagai ciri masyarakat majemuk. Setiap provinsi memiliki ciri khas budaya daerah yang berbeda, seperti Provinsi Bali yang memiliki budaya majemuk. Seiring dengan peningkatan teknologi dan transformasi budaya ke arah kehidupan yang modern, serta dengan adanya pengaruh globalisasi, kebudayaan tradisional yang ada di masyarakat menghadapi tantangan terhadap eksistensinya. Determinan intervensi negara kasus Hare Krishna dan Rajneesh. Baik Hare Krishna dan Rajneesh adalah impor langsung dari India yang termasuk dalam tradisi Neo-Hindu. Kedua gerakan tersebut adalah jauh di luar tradisi Yahudi Kristen dan normatif mereka. Status dalam masyarakat Amerika adalah marginal, paling barter. Keduanya dipimpin dan dibawa ke Amerika Serikat oleh seorang pemimpin karismatik, dan keduanya menghitung sebagian besar periferal atau meskipun dari kulit putih kelas menengah background, anggota masyarakat di antara pengikut setia mereka. Rasionalitas dan emosi. Rasionalitas merupakan konsep normatif yang mengacu pada kesesuaian keyakinan seseorang dengan alasan seseorang untuk percaya atau tidak seseorang dengan alasan seseorang untuk bertindak. Emosi adalah
sesuatu perasaan yang pasti dimiliki setiap manusia. Dalam kehidupan sehari-hari, pada umumnya kita akan melibatkan emosi ketika berbicara, memilih kata-kata, mengambil keputusan, memilih aktivitas berdasarkan apa yang kita rasakan saat itu. Emosi memang memegang peranan yang besar dalam kehidupan kita dan merupakan salah satu hal yang menjadi penting dalam cara membentuk karakter. Penanggulangan emosi di masyarakat modern. Kemarahan yang benar bahkan didorong, dimulai secara bertahap pada abad ke-18, namun kecenderungan tumbuh untuk mengutuk semua kemarahan. Aku percaya itu temuan mereka berlaku untuk semua emosi, bukan hanya kemarahan. Modern masyarakat memiliki kecenderungan kuat untuk menekan tidak hanya berlebihan emosi, tapi semua emosi. Penindasan seksualitas di abad ke-19 adalah contoh yang akrab dan jelas dari penolakan dasar atribut manusia. Penindasan emosi bahkan lebih variatif, jauh lebih halus. Berikut ini adalah beberapa cara mengendalikan emosi negatif, yaitu berpikiran dan bersikap positif, hindari situasi yang bisa memicu munculnya emosi negatif, lakukan aktivitas yang menyenangkan. Sekian dan terima kasih.